Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang sudah hadir. Selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kekuatan, kesempatan, kesehatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini untuk kita bisa beribadah. Ini satu berkat yang luar biasa, haleluya, yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita pakai memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian penyembahan, Kau yang termanis di dalam hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Walau sampai saat ini belum semua lutut bertelut tidak mengaku, namun kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin. Satu saat nanti semua lidah mengaku hanya Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat. Semua lutut bertelut, haleluya, hanya kepada Tuhan Yesus, haleluya, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya sebentar lagi Engkau menyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami yang sudah hadir pada pagi hari ini boleh menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus, mengakui Engkau dari hati kami, dari mulut lidah kami, bahwa Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yalah, pagi hari ini kami boleh persembahkan pujian penyembahan kami kehadirat Allah dalam pimpinan Roh Kudus, dalam kebenaran, dalam kekuatan Allah. Haleluya, kami undang hadirat-Mu Tuhan, turun di tengah-tengah kami, melawat kami, menjamah kami satu persatu, sehingga pulang dari tempat ini kami mendapatkan kekuatan yang baru, mendapat kemenangan demi kemenangan, lalu mendapatkan iman yang bertumbuh, yang taat setia sampai pada akhirnya, dan kami dibebaskan dari segala tipu daya iblis, dari kuasa kegelapan, dari sakit penyakit, dari kelemahan. Engkau memberikan kemenangan, kebebasan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan, hentar dengan tangan kasih-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi kami semua dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom, puji nama Tuhan. Jikalau kita masih dikasih kesempatan Tuhan hari ini, kita bisa hadir untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ini semua karena kasih karunia-Nya. Apapun yang kita lewati hari-hari ini, kita percaya Allah memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita. Marilah kita puji Tuhan. Kita tinggalkan segala beban yang mungkin pada saat-saat hari ini yang kita hadapi, tetapi kita percaya apapun yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, rencananya penuh dengan damai sejahtera.
menjanjikan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Apapun yang hari ini kita lewati, yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, kita tetap percaya bahwa firman-Nya yang menjamin kita. Haleluya. Apakah hari-hari ini di dalam melewati setiap situasi yang sukar, berapa tahun kita mengikuti Tuhan, apakah kita pernah mengoreksi diri kita? Gimana kehidupan kita dalam menerima setiap janjinya? Apakah kita pada saat-saat hari ini hidup kita masih rewel? Jika kita sebagai orang tua melihat anak kita rewel itu kita jengkel sekali. Tetapi apalagi Tuhan ya, yang mengasuh kita dengan kasih setianya. Kalau hidup kita masih rewel, marilah kita mulai belajar, kita mengubah diri kita. Apapun kita percayakan, apapun janji Allah, rencana Allah bagi kehidupan kita itu tidak ada yang merancangkan kecelakaan ya. Tetapi Tuhan semuanya rancangannya penuh dengan damai sejahtera. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita katakan sama Tuhan, aku sudah nggak rewel Tuhan. Kita berjanji sama Tuhan, apapun yang Tuhan rencanakan.
Terima kasih Tuhan, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih memiliki Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kaulah harapan kami, kaulah andalan kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir apapun yang akan terjadi. Kami punya Allah yang sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kau berkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas dari awal ibadah, dari sampai pertengahan ini. Kau berkati kehidupan mereka. Kau berkati seluruh, haleluya, kekuatan, kesehatan, kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa. Bahkan rohani mereka semakin meningkat untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu sebentar untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Kau sucikan, kuduskan. Bila pengurapan firman-Mu yang hidup, yang penuh kuasa, haleluya, terjadi di tengah-tengah kami, melawat kami, menjamah kami, mengubah hidup kami semakin indah, semakin memperkenan hati Tuhan, sehingga tidak ada lagi cacat, noda, celah dalam kehidupan kami saat kami menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, berkaryalah, bekerjalah Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita menerima kekuatan Allah. Kita menerima hikmat Allah. Haleluya. Haleluya. Saat ini kita akan belajar tentang 5S. Sudah sering kita ulangi ya. Sekarang kita pelajari 5S. Haleluya. Apa 5S? Senantiasa siap sedia setiap saat. Haleluya. 5 itu angka anugerah. Dan kalau kita tingkatkan jadi 7S itu anugerah yang sempurna. 2S-nya lagi adalah sukacita sempurna. Ya, saat saya menyiapkan 5S, sudah saya serahkan Vindo, kemudian terus saya berdoa dan saya dengar terus naik terus sampai 7S ya. Senantiasa siap sedia setiap saat itu adalah sukacita sempurna. Jadi sukacita sempurna itu apa? Sukacita sempurna itu senantiasa siap sedia setiap saat, itu sukacita sempurna. Lukas 10 ayat 20 itu sukacita sempurna juga saat nama kita terdaftar di sorga. Tidak ada sukacita yang melebihi dari itu. Haleluya. Saat kita sudah menerima sukacita sempurna, kita akan memiliki kekuatan Allah, hikmat Allah. Haleluya. Ibadah minggu pagi GPPS Tropodo 17 Juli 2022. Cepat ya. Juli mau habis, Agustus, September. Nanti tambah jiwa baru lagi satu di sini ya. Sekolah minggunya nambah satu nanti September. Puji Tuhan. Kita terus berdoa. Haleluya. Kita pakai waktu-waktu kita untuk terus menyembah Dia. Terus siap ya. Ini angkanya naik terus, jadi kita harus terus hati-hati, nggak usah takut tapi hati-hati ya. Oke, kita lihat ayat dari 5S. Ayatnya ada di Wahyu 19 ayat 7. Wahyu 19 ayat 7 juga sering diulangi ya. Firman Tuhan itu adalah firman pengulangan yang terus diulang-ulang supaya hafal ya. Seperti di Ulangan 17 ayat 18, 19, 20 itu diulang-ulang supaya kita belajar rendah hati. Ternyata hanya firman ya. Setelah saya pelajari semuanya, saya menerima rahasianya bahwa hanya firman ya. Firman, tidak ada yang lain. Itu kekuatan, itu hikmat, dan kita bisa dituntun dengan sempurna. Wahyu 19 ayat 7. Perhatikan gambar-gambarnya ini, dicari dengan pasti dengan pimpinan Tuhan ya. Dan kita lihat pesan dalam gambar yang tersedia. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Ini sukacita sempurna.
Saat nama kita terdaftar, Lukas 10 ayat 20 sampai terus meningkat sehingga kita menjadi pengantin Kristus. Haleluya. Sampai kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Itu sukacita yang terbesar, sukacita sempurna. Sebab itu saat kita belajar dan membaca tentang sukacita, itu bukan sukacita yang biasa seperti di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18, 3 ayat jadi 1. 3 ayat dirangkum di Roma 12 ayat 12 jadi 1 ayat. Haleluya. Itu di situ bersukacita, berdoa dan bersyukur itu tidak bisa dipisah. Saat kita bersukacita, baru kita bisa berdoa dan bersyukur. Terus jadi satu. Apa itu berdoa? Berdoa itu bersukacita dan bersyukur. Dan apa itu bersyukur? Bersyukur itu bersukacita dan berdoa. 3 jadi 1. Haleluya. Haleluya. Saat kita terus dikatakan di firman bersukacita, itu artinya kita disiapkan untuk sampai masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Apa itu bersukacita dan bersorak-sorai? Itu artinya adalah memuliakan Dia. Dan memuliakan Dia, tanda seru, perintah ya. Firman Tuhan ini punya kekuatan yang luar biasa. Saat firman Tuhan memberi perintah, firman Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan perintah Tuhan. Ibrani 13 ayat 20 dan 21, dimulai dari ayat 9. Hati diperkuat dengan kasih karunia. Kasih karunia itu Yesus sendiri. Kasih karunia itu firman. 1 Korintus 1 ayat 24, Kristus itu kekuatan Allah. Kristus itu hikmat Allah. Jadi tidak ada orang Kristen yang tidak kuat. Tidak ada orang Kristen yang bodoh. Kristen itu Kristus. Kristus itu hikmat Allah, kekuatan Allah. Jadi orang Kristen yang benar, dia akan hidup dalam kekuatan Allah, menjalani kehidupan dalam kekuatan Allah, menjalani kehidupan dalam hikmat Allah. Haleluya. Hikmat itu tulus, cerdik. Tidak hanya tulus dan cerdik. Apa hikmat itu? Hikmat itu bijaksana dan bersih. Bijaksana terhadap yang baik, bersih terhadap yang jahat. Haleluya. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Lah, dari satu ayat ini apa yang kita bisa ambil? Di sini ada kata telah siap sedia. Loh Bu Hendy, judulnya kok senantiasa siap sedia setiap saat. Ayo kita ambil. Ternyata kata telah itu artinya adalah 3S. Itu arti telah. Telah itu artinya adalah senantiasa setiap saat. Itu telah. Haleluya. Senantiasa setiap saat bersyukur, senantiasa setiap saat bersukacita, senantiasa setiap saat berdoa. Haleluya. Telah siap sedia. Mari kita terus belajar firman, dan firman itu akan bicara sendiri ya. Nanti sampai saat menyiapkan firman pun sudah hanya dari dengar dan kita tulis ya. Sudah sampai tidak usah cari-cari lagi ya, enaknya minggu depan firman apa ya, terus cari-cari ya, cari-cari di konkordan, kira-kira ngomong tentang apa ya. Sampai kita meningkat, sampai firman itu harus turun sendiri dan kita sampaikan. Ayo belajar ya. Tiap pagi bangun, firman apa yang kita terima? Firman itu setiap saat harus terus kita dengar, kita pegang. Jangan pegang yang lain. Pegang firman. Haleluya. Sampai hidup oleh firman.
Kita di zaman akhir ini dilatih untuk hidup dalam firman. Saya sering bilang sama Bapak Gembala, selama masa pandemi ya, banyak saya mendengar berita-berita keluhan macam-macam ya, kesusahan macam-macam. Saya bilang sama Bapak Gembala, kita sendiri selama pandemi ini justru merasakan tangan Tuhan bekerja luar biasa ya. Di dalam kehidupan kami sekeluarga, Tuhan itu terus bekerja. Dan itulah bedanya yang sudah ditebus dan yang belum mau menerima kasih karunia. Sebab itu tadi pagi saya bilang sama Bu Rusin sama anak-anak ya, terus kita ingat bahwa kita itu menjalani hidup dalam anugerah. Itu beda sekali dengan menjalankan hidup. Perhatikan, kita itu menjalani hidup. Mari ini saya dengar ayatnya, ini berhenti di sini dulu ya. Layarnya berhenti. Perhatikan di sini apa itu menjalani hidup. Di dalam Kejadian, aslinya Tuhan itu sudah menyiapkan semuanya. Segala sesuatu yang dijadikannya sungguh amat baik. Dan kita lihat, inilah menjalani hidup. Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Luar biasa ya, diambil, ditempatkan di Taman Eden, bukan di tempat yang biasa-biasa, di Taman Eden yang sudah dipersiapkan dengan secara sempurna untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Adam mulai pertama kerja, tapi apa kerjanya? Mengusahakan dan memelihara taman yang sudah disediakan. Jadi itulah menjalani hidup dalam anugerah. Waktu itu belum turun hujan, hanya ada keluar air embun seperti untuk membasahi taman. Bahkan untuk siram-siram taman yang sebesar itu Tuhan sudah menyediakan semua. Di sini dikatakan mengusahakan dan memelihara taman itu. Inilah menjalani hidup dalam anugerah, menjalani hidup dalam kasih karunia. Kita sudah menerima kasih karunia saat Tuhan Yesus disalib. Mulai dari kata yang pertama, forgive, ampuni, sampai kata yang ketujuh, entrust. Kata yang keenam, finish, sudah selesai. 7, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kemudian Tuhan naik ke sorga, Tuhan menurunkan Roh Kudus untuk kita semua. Roma 5 ayat 5, kasih Allah Roh Kudus dicurahkan. Kasih Allah, Roh Allah ada dalam hidup kita. Dia menyelesaikan semuanya. Bahkan rencana itu dimulai dari Kejadian 3 ayat 15. Begitu manusia jatuh dalam dosa, rencana penebusan itu sudah disiapkan. Hafal ya, Kejadian 2 ayat 15 itu menjalani hidup dalam anugerah. Terus ya, ini manusia dan Taman Eden. Perhatikan, pasal 3 mulai kejatuhan manusia ya. Nah, sejak kejatuhan manusia, jalan terus sampai ayat 6, pasal 6. Nah, ini pasal 6. Perhatikan antara menjalani dan menjalankan. Kejadian 2 ayat 15 itu menjalani hidup dalam anugerah. Dan Kejadian 6 ayat 12, lah ini menjalankan. Jadi orang kalau merasa tidak kuat, macam-macam sambatan, tadi dikatakan apa, rewel ya. Kalau kita rewel terus itu karena kenapa rewel? Berusaha menjalankan ya. Saat kita menjalani tidak mungkin rewel. Jangan menjalankan hidup ya. 6 ayat 12, Kejadian 6 ayat 12, ini lawannya ya, dihafalkan ya. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Nah ini saya nulis ini aja enggak bisa, jadi saya cuma hafalkan aja. Yang saya tulis cuma menjalani hidup dalam anugerah. Kejadian 2 ayat 15. Terus saya kasih lawan katanya gini, tanda X besar gini ya. Lawannya Kejadian 6 ayat 12. Dibaca sendiri di firman. Apa itu? Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia apa di situ? Baca sendiri, semua manusia apa?
menjalankan hidup yang rusak di bumi, menjalankan, merasa bisa membangun menara Babel. Haleluya. Mencari nama untuk diri sendiri. Sekarang tahu ya bedanya antara menjalani dan menjalankan. Setiap orang kalau bangun pagi merasa aduh abote itu sedang menjalankan. Saat kita menjalani, kita betul-betul telah merdeka, bebas. Semua ada ayatnya, merdeka dalam Kristus, sempurna dalam Kristus. Jadi selama kita masih terus sambatan, rewel dan lain sebagainya, bersungut-sungut, itu semua kita dalam posisi menjalankan. Seperti Marta sampai berani-beraninya negur Yesus ya. Yesus, itu Maria disuruh apa untuk bantu aku ya. Sampai kita nanti orang yang menjalankan itu sering tanya, maunya Yesus itu apa sih dalam hidupku? Kok aku ini kok soro terus? Lah itu menjalankan ya. Kenapa kok orang lain enak? Ya, suka lihat orang lain itu menjalankan ya. Kalau kita sudah menjalani hidup, kita tidak akan melihat kehidupan orang lain. Kita hanya terus melihat Yesus. Ibrani 12 ayat 3. Ayo Ibrani 12:3 ini sering diulang, dihafalkan ya. 1, 2, 3 ini dihafalkan. Ibrani 12 ayat 3-nya ini dihafalkan supaya kita terus kuat. Haleluya. Ibrani 12 ayat 3. Ibrani ya. 12 ayat 3, 1, 2, 3 ini dihafalkan. Ini kuncinya supaya kita tidak kuat, supaya kita tetap kuat, tidak sambat maksudnya ya. Ibrani 12 ayat 3 judulnya di situ bertekun dalam iman. Itu judul lengkapnya adalah bersabar. Bertekun, bersabar. Terus bersabar dalam iman ya. Jadi bersabar, bertekun ya. Terus dalam iman. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia. Kuncinya di sini ya. Ndak mikir yang lain, ndak lihat yang lain, ndak lihat masalah, ndak lihat orang lain. Yang dilihat cuman firman, yang dipegang cuman firman, yang diingat cuman firman. Ingatlah selalu akan Dia. Terus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa ya. Kalau kita suka bantah, suka tanya, itu termasuk pihak orang-orang berdosa ya. Haleluya. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Berarti apa? Supaya kamu tetap kuat dan semangat. Asa itu harap. Kalau putus asa itu orang yang tidak punya harap. Tapi kalau kita terus ingat akan Dia, kita sampai nanti jangkar kita itu sampai itu di ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus, lagunya Pak Ardi ya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Itu sampai pengharapan kita itu di situ. Ibrani 6 ayat 19. Ini masih dengar ayat-ayat terus ya. Ini berhenti dulu di situ, kita lihat apa yang Tuhan ingin bicara pada kita saat ini. Ibrani 6 ayat 19. Nah ini. Pengharapan itu adalah sauh, itu jangkar. Pak Adi dulu sering layar ya. Tak ngerti artinya jangkar itu apa ya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah, kata telah ini penting ya. Telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, sampai ke ruang Maha Kudus. Nah itu terus kita pegang itu terus. Ingat cerita ada seorang ibu tua yang buta, dan ibu itu tinggal sendirian seperti di tengah hutan gitu ya. Ingat ceritanya ya. Dan saat ada orang asing datang, ibu itu padahal buta, tapi ibu itu bilang, duduk di sini ya, nanti saya ambilkan air untuk membasuh dirimu, air minum dan lain sebagainya. Orang ini heran, dia buta, bagaimana dia tahu tempatnya sumurnya di mana? Kemudian dia jalan, dia lakukan semuanya. Dan orang ini tanya, Bu, ibu tahu dari mana jalannya? Ini sudah
buatkan tali ini untuk ke sumur, dan saya tinggal pegang tali itu aja dan sampai ke sumur. Nah, seperti ini jangkar yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kita terus pegang itu aja dan kita sampai ke belakang tabir ya. Ngerti, nangkep maksudnya ya. Kita pegang firman. Haleluya. Kita terus pegang firman. Kita mulai masuk ayat yang pertama dulu. Yang pertama, hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus. Kristus itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ini Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan Injil itu kekuatan Allah. Ayo digandeng sekarang. Kristus itu kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16. Injil itu kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 24, Kristus itu kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16, Injil itu kekuatan Allah. Gimana kalau digabung? Berarti Kristus itu Injil. Kristus itu firman. Jadi hidup adalah Kristus, hidup adalah firman ya. Haleluya. Sebab itu Matius 4 ayat 4 mengatakan manusia hidup bukan dari roti tapi dari firman. Haleluya. Ayo kita terus menghargai firman, menghargai anugerah, menghormati. Orang yang menghormati firman, dia akan terus mencocokkan hidupnya ini dengan firman. Terus firman itu disimpan dalam hati, dan firman itu bekerja, dan firman yang melakukan sendiri. Mari kita terus coba ya, hidup itu terus pakai firman. Dan firman yang bekerja dalam hidup kita. Karena jelas kalau firman itu yang bekerja, jelas kita sering baca di mana? Filipi 1 ayat 11. Itu firman yang bekerja, penuh buah kebenaran, karakter Kristus. Buah kebenaran itu bicara karakter Kristus, buah keselamatan. Keselamatan kita terima sebagai anugerah, dan keselamatan yang dipelihara. Tadi Kejadian 2:15 kan, mengusahakan dan memelihara. Terus kita mencerminkan keselamatan di mana-mana. Haleluya. Nomor 2 sekarang. Hidup adalah waktu. Perhatikan gambar-gambarnya ya. Hidup adalah Kristus. Kristus itu sudah mati untuk kita. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 20, di situ penggenapan janji Allah itu juga ada dalam Kristus. Kristus itu adalah ya untuk semua janji Allah. Jadi kita hari-hari ini terus belajar, terus saya mendengar tentang Kristus ya. Waktu Kristus, kata Kristus, Kristus itu urapan. Haleluya. Sehingga kita disebut orang Kristen, pengikut Kristus. Di mana Kristus berada, di situ kita berada. Terus mendengarkan pimpinan Kristus. Ndak sakarepe dhewe ya. Aku mau gini, mau apa? Aku mau ke sana, mau ke sini. Itu urusanku, waktu-waktuku, menggunakan waktu sembarangan dan lain sebagainya. Mari kita terus belajar. Bahkan itu namanya kita sudah belajar apa disebut anti Kristus. Pokoknya kalau tidak cocok sama Kristus, ya namanya anti Kristus. Jadi apa itu anti Kristus? Bukan orang yang dari luar-luar, bukan. Justru anti Kristus itu dari kita sendiri. Kita yang mengatakan Kristen tapi tidak hidup seperti Kristus, itulah anti Kristus. Tidak peduli apakah dia hamba Tuhan atau jemaat, bisa menyampaikan firman Tuhan dengan pinter ya. Sekolahnya mungkin gelarnya banyak, tahu bahasa aslinya banyak. Mungkin istilahnya, mungkin dia ngomong pembukaannya banyak, pembukaan baru, banyak yang ngomong sering seperti itu ya, pembukaan baru, padahal semuanya sudah ada di firman ya. Haleluya. Tapi kalau dia hidupnya tidak seperti Kristus, 1 Yohanes 2 ayat 6, wajib hidup seperti Kristus. Bagaimana Kristus hidup? Ada semua di firman. 773692 ini kita pegang ya. Terus pegang firman. Hidup adalah waktu, Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Invest.
invest untuk kekal. Jangan membuang waktu ya. Waste time, waste itu membuang-buang waktu ya. Melakukan hal-hal yang tidak perlu, membuang waktu. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk diri kita sendiri itu buang waktu. Tapi kalau segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk Allah, itu kita invest waktu. 1 Korintus 10 ayat 31. Bahkan makan, minum, tidur pun kita lakukan untuk Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Terus untuk Allah, untuk kemuliaan Allah. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hidup adalah waktu ini. Saya waktu itu terus belajar ya. Ternyata itu adalah hidup adalah berguna. Itu waktu. Hidup kita itu ada gunanya enggak? Meskipun kelihatannya enggak melakukan apa-apa, apakah kita terus menaikkan doa? Yesus sekarang terus memberi contoh, terus mendoakan. 1 Yohanes 2 ayat 1, Ibrani 7 ayat 25, terus berdoa untuk kita. Jadi jangan 1 detik pun dibuang untuk sia-sia. Terus lakukan, naikkan doa, bahkan sedang jalan, sedang mendengar orang ngomong, sedang ngomong sekalipun. Mungkin kelihatannya sedang ngamuk, orang lain melihat kita sedang ngamuk ya, padahal mungkin kita sedang mendisiplin, menegur ya. Tapi itu pun, saat itu pun kita terus harus kontak dengan Tuhan. Hidup itu adalah hubungan terus sama Tuhan. Jangan sampai putus hubungan ini. Haleluya. Terus ya, hidup adalah Kristus tadi itu. Kalau kita lakukan, kita supaya hafal ya, bersemua ya. Hidup adalah berhikmat. Itu hidup adalah Kristus. Karena Kristus itu hikmat Allah. Jadi nomor 1 ini waktu saya terus dapat ya. Karena ini sudah saya serahkan Vindo, tidak saya ganti ya. Tapi saya waktu terus nulis, hidup adalah Kristus itu ternyata adalah hidup adalah berhikmat. Istilahnya tidak hidup goblok-goblokan ya. Orang kalau hidup tidak dalam hikmat ya, macam-macam. Alasannya macam-macam. Aku melakukan ini bukan dari diriku kok. Aku itu digendam orang, tidak mau ngaku dosa. Aku tuh dibuat orang sehingga aku melakukan seperti ini, sehingga aku jadi orang yang tidak setia, sehingga aku senang sama ini, soalnya aku didukunkan sama orang ini. Itu alasan untuk tidak bertobat. Banyak yang alasan seperti itu. Jadi aku melakukan semua ini jangan disalahkan, bukan karepku dewe kok ya. Ada yang membuat aku jadi seperti ini. Masih saya dengar ada seperti itu. Saya waktu dengar saya berdoa, Tuhan tolong. Karena tidak mau mengaku. Kenapa seseorang tidak bisa bertobat? Karena tidak mau mengaku ya. Kita sudah belajar itu nomor 46, mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Saat kita mengaku itu kita diampuni, kita disucikan, kita jadi orang luar biasa. Tidak hidup tetap. Kenapa kok dosa itu diulang-ulangi terus? Karena tidak bertobat. Jadi terus hidup sembarangan, hidup goblok-goblokan, tidak punya hikmat. Karena tidak mau ngaku. Kalau kita mengaku itu lemah lembut, rendah hati, ngaku salah, sudah salah. Dan bertobat itu balik arah. Jalannya ke arah ruang Maha Kudus, balik arah. Dan itu akan makin hari makin kuat. Tapi kalau ada orang sambatan, aduh, kok masih hukuman kok masih jalan terus ya? Dihukum masih sambat. Ada orang yang dihukum. Aku padahal sudah bertobat loh. Tapi kok harus terus dihukum seperti ini? Mari kita periksa hidup kita. Bagaimana hidup kita? Kita harus hidup berhikmat yang nomor 1 tadi, Kristus. Nomor 2 ini hidupnya berguna. Berhikmat, berguna. Haleluya. Saat rumah ini terus diperbaiki ya, saya di dalam kamar. Saya sepertinya tidak melakukan apa-apa. Saya di dalam kamar berdoa. Saat bapak tukang itu makan, saya berdoa untuk mereka ya. Tuhan tolong terus menaikkan doa. Kerja itu kan harus naik-naik ya. Untuk keselamatan mereka. Terus sekarang kita berdoa, cucunya bapak tukang ini namanya anak Lovely ya. Bapak tukangnya namanya Pak Wakidi. Gideon kalau
Doa pagi terus disebutkan ya, cucu Bapak Wakidi, anak Lafle. Kita terus berdoa. Menaikkan doa itu kita terus harus hidupnya cocok firman. Jangan mendoakan hidup kita tidak cocok firman. Doa kita jadi kekejian. Bahkan doa mungkin sehari berdoa ya. Masuk kamar doa dari jam 9 sampai jam 3, tidak mau ngurusi apa-apa, katanya masuk kamar doa. Kalau memang benar-benar doa itu kelihatan dari buah-buahnya. Tapi sama istri tidak setia, istrinya meninggal menikah lagi. Tidak salah menikah lagi, istrinya meninggal ya. Tapi itu tidak ada sifat setia. Bahkan orang yang belum ditebus pun, saya melihat orang beragama lain ya. Orang ini belum ditebus. Saat istrinya meninggal, dia tidak bisa menikah lagi. Anaknya nyuruh, Pak, Bapak menikah lagi. Tidak ada yang bisa menggantikan ibumu. Nah sekarang anak Tuhan, jangankan istrinya mati, istrinya masih hidup aja toleh kanan toleh kiri ya. Orang yang tidak punya sifat setia itu sangat menjijikkan ya. Tuhan itu sangat jijik dengan orang yang tidak punya sifat setia. Setia itu apa? Firman. Wahyu 19 ayat 11 dan 13. Tanpa firman orang tidak bisa setia. Masih membandingkan itu istrinya itu loh, ngerejekeni ya. Mulai kawin dia jadi kaya. Aku melarat terus, istriku ndak ngerejekeni. Ada loh yang ngomong seperti itu. Itu istrinya ngerejekeni, diem, ndak pernah ngomong ya. Oh, masih suaminya salah ya diem. Bahkan meskipun suaminya menikah sampai 4 ya dia diem. Sabar pol itu istrinya ya. Mari kita terus belajar firman ya. Ibrani 2 ayat 1. Perhatikanlah cara mendengar supaya kita tidak hanyut di bawah arus ya. Sehingga salah jadi benar jadi salah, ndak ada pengakuan, ndablek terus jadi orang ndablek. Saya mau gini mau apa? Tuhan sudah ampuni kok. Kamu kok rewel-rewel ya. Yang penting kan saya minta ampun, Tuhan sudah ampuni. Ngomongnya masih seperti itu ya. Saya sudah minta ampun kok. Tuhan sudah ampuni kok kamu masih rewel terus. Orang kalau sudah diampuni sikap hidupnya tidak seperti itu ya. Lemah lembut, rendah hati, dan dia sampai Wahyu 19 ayat 4 tersungkur sujud. Amin. Haleluya. Ngaku ya. Haleluya. Berhikmat, berguna. Nomor 3 nak. Nomor 3, hidup adalah doa. Ayo kita mulai nomor 1 kita hafalkan ya. Berhikmat, berguna, berdoa ya. Ini saya akhirnya dapat semua nanti semua ya. Hidup adalah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kita sudah belajar nomor 1 ya. Tetaplah berdoa. Hidup itu berdoa. Jadi meskipun kelihatannya ngomel ya, tapi tetap dalam posisi berdoa. Mungkin orang terima ngomel, cerewet, tapi itu kita kalau pinter, kita harus tahu apa tujuannya. Orang yang tidak mau diperbaiki, dia kalau dengar omelan tuh, aduh, melenger, bosan, itu keras ya. Orang yang keras tuh melenger, bosan, ngerti aku ya. Mari kita terus belajar ya, belajar. Supaya Tuhan itu, firman itu bekerja dalam hidup kita. Hidup adalah berdoa. 4 sekarang. Hidup adalah anugerah. Hidup adalah anugerah ini apa? Ayo kita ganti coba dicari apa Saya berdoa dan akhirnya saya dapat hidup adalah anugerah ini ternyata adalah berbahagia. Hidup adalah berbahagia. Inilah bahagia yang sesungguhnya. Karena apa kita berbahagia? Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu membuat kita berbahagia. Ternyata selamat itu artinya berbahagia. Waktu saya di Adiasa ya, kalau saya di Adiasa biasanya saya ke tempat yang memandikan itu ya, kalau perlu di situ biasanya saya omong-omong sama orang yang jaga. Dan mereka bisa bilang, Bu, pokoknya yang penting itu selamat dan berbahagia ya. Sebab itu biasanya saya kalau ada yang ulang tahun, kan biasanya orang ngomongnya banyak ya.
semoga panjang umur dan ini. Saya biasanya cuma ngomong gini, selamat ulang tahun, cuman itu ya. Ada yang tanya, Bu Henry kok enggak ngomong yang lain-lainnya ya, diberkati apa panjang umur, kok mesti Bu Henry ngomongnya cuma 3 tok, selamat ulang tahun. Kenapa saya cuma ngomong 3 tok? Karena di dalam kata selamat itu sudah tergantung semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat itu di dalam kata selamat itu ada berbahagia. Dan ternyata saya juga baru tahu bahwa minta panjang umur itu enggak cocok ya. Baca nanti di dalam 2 Tawarikh 1 ayat 11. Seperti Filipi 1 ayat 11, gampang ya, sama 1:11. Filipi 1:11, 2 Tawarikh 1:11. Yang kita minta itu sebetulnya bukan panjang umur. Sulaiman waktu itu minta hikmat dan pengertian. Itu yang kita minta, hikmat dan pengertian. Hikmat itu Kristus sendiri. Pengertian. Pak Adi sering ngomong-ngomong sama saya ya Pak Adi ya. Sekarang ini banyak orang pinter, bikin robot persis manusia bisa. Persis manusia. Sampai orang nggak tahu, bahkan mungkin manusia, betul-betul manusia, cuman diganti, otaknya ini diganti ya. Diganti chipnya robot, sampai dia jadi orang luar biasa. Kita sering ngomong-ngomong ya Pak Adi, banyak orang pinter tapi kita cari orang yang ngerti itu angel ya. Ngerti ya. Waktu saya pergi sama ibu-ibu, bapak RT-nya juga ngomong, iya Bu Henry, orang pinter banyak, tapi orang yang ngerti itu loh Bu Henry, yang dicari orang yang ngerti itu loh ya, bisa mengerti. Mungkin bahasa Jawa lebih nyambung kalau ngerti itu ya, bisa, pokoknya bisa naoni gitu ya, bisa ngerti. Haleluya. Orang yang bisa ngerti pasti rendah hati, ngerti hatinya Tuhan. Ada orang yang sombong ngomong gini, kalau hatinya Tuhan aku ngerti, tapi kalau hatimu aku nggak bisa ngerti ya, ngeyel ya. Kalau bisa ngerti hatinya Tuhan ya pastilah kita ngerti hati orang yang ditebus Tuhan, pasti ngerti ya. Kita sekarang kalau lihat orang, kita harus lihat Tuhan mengasihi semuanya. Kita harus penuh kasih ya, ini ngerti. Hidup adalah anugerah, itu berbahagia. 5 sekarang nah. Mulai jalan cepet ya, mau habis. Hidup adalah memberi. Apa? Memberi diganti sekarang. Hidup adalah berbagi, itu hidup ya. Hidup adalah berbagi. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, Yesus sendiri. Kisah 20:35 dihafal ya. Kisah 20:35, sebab ia sendiri telah mengatakan apa? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau sampai sekarang kita masih lebih senang nerima daripada memberi, tidak cocok sama Kristus ya. Bahkan bisa disebut anti Kristus. Pokok kalau tidak cocok sama Kristus ya anti Kristus. Mungkin kelihatannya keras ya, tapi kalau ada orang senengannya cuman, harapnya cuman, aduh siapa ya yang mantep ngisi bangku ya. Haleluya. Atau kita itu lebih berbahagia memberi. Kalau kita memiliki sikap hati lebih berbahagia memberi, kita adalah orang tebusan. Kita ditebus, dibenarkan, dikuduskan, ditebus. 1 Korintus 1 ayat 30. Dia membenarkan, menguduskan dan menebus asal kita ngaku. Haleluya. Dihafal ya, hidup adalah berbagi. 6. Hidup adalah misi. Ganti sekarang. Apa misi? Berjuang ya. Hidup adalah berjuang. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Berjuang ya, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini kalau kita saksi itu memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kita saksikan bahwa Dia mengasihi manusia.
Sehingga semua manusia yang percaya terima kasih karunia, dia akan selamat, bukan oleh perbuatan. Dibenarkan karena iman. Roma 4 ayat 16 itu anugerah. Apa anugerah? Anugerah adalah dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Kalau gitu tidak perlu berbuat, Bu Henry. Kalau kita punya iman, pasti kita punya perbuatan. Namanya pekerjaan iman. Kita sudah belajar pekerjaan iman, usaha kasih, ketekunan pengharapan ini jadi satu. Kita sudah belajar semua. Iman yang benar pasti disertai perbuatan, dan itu namanya perbuatan iman. Kalau ngomong punya iman tapi tidak punya perbuatan, perbuatan yang amburadul, kembali lagi itu namanya antikris ya. Setan itu percaya, setan itu bahkan taat, dan setan itu gemetar ya, takut sama Tuhan, takut dihukum. Percaya, taat, yang tidak ada pada setan adalah setia. 3 pokoknya, percaya, taat, setia. Setan ini sudah 2, sudah percaya, sudah taat. Kalau setan disuruh pergi, pergi dia. Manusia yang tidak taat istilahnya lebih nemen dari setan ya. Setan itu percaya, taat, tapi setan tidak setia. Jadi orang yang tidak setia itu seperti setan. Antikris, setan itu antikris, anti, dia anti sama Kristus. Dia mau memberontak, sifatnya berontak, membantah, tidak mau ngaku, dia tidak mau ngaku salah. Dia nekat ya. Malah kalau dia ngomong tunggu, belum waktunya, dia tahu waktunya, belum waktunya Tuhan aku masuk penjara. Nanti ada waktunya setan masuk penjara. Sekarang dia masih bebas berkeliaran, mengganggu orang yang bisa diganggu. Tapi anak Tuhan jangan takut. Jangan ada anak Tuhan yang bilang ini ada setan kerja, balik-balik ngomong setan kerja. 1 Yohanes 5 ayat 18 tidak bisa jamah kita. Kita itu tidak bisa dijamah. Pegang firman, sebab itu baca firman, pegang firman. Sudah ya, misi itu berjuang terus. 6, sekarang 7 nak. Sudah hampir habis, bentar lagi saya serahkan Bapak Gembala. 7, sekarang hidup adalah berjaga. Lah di sini mulai ber ya. Sebab itu saya jadikan 1 semua bersemua. Mulai 1 tadi apa? Berhikmat. Kemudian 2 berguna, 3 berdoa, 4 berbahagia, 5 berbagi, 6 berjuang, 7 berjaga ya. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Tidurnya juga tidur berjaga ya. Begitu sadar terus berdoa. Terus berdoa, bahkan dalam keadaan tidur pun terus menaikkan doa. Sampai nanti bisa mendapat firman-firman itu dalam keadaan tidur pun. Mimpi pun itu mimpi bisa dapat firman. Haleluya. Berjaga. 8 sekarang. 8 berdiam. Apa itu berdiam? Lukas 10 ayat 42, tetapi hanya 1 saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Berdiam itu mendengar firman. Terus mendengar firman. Terus dengar perintah Tuhan, nanti bisa dengar. Jalan, berhenti ya. Ngomong, berhenti ya. Terus kita dengar. Berdiam itu terus mendengar suara Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan ada 3 yang dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Anak bilang bagaimana? Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Allah Bapa bilang apa? Inilah anakku, dengarkanlah dia. Dengar. Kalau kita dengar harus diam. Berarti habis bertobat, berdiam. Kemudian Roh Kudus beserta pengantin, Wahyu 22 ayat 17 mengatakan apa? Marilah. Kita ngundang, mari datang kepada Tuhan. Itu namanya bersaksi. Jadi bersaksi ini lewat proses dari bertobat dan berdiam, baru bisa bersaksi. Bersaksi, berjuang tadi itu ya. Itu semua ada urutannya. Semua ada sambungannya ya. Berjaga 8 sekarang. 8 berdiam sudah, 9 bersyukur. Hidup adalah bersyukur. Filipi 1 ayat 11 penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ya ini. Untuk memuliakan dan memuji Allah. Bersyukur. Bersyukur itu juga Allah berkarya dalam hidup kita. Jadi anak Tuhan yang terus bersungut-sungut, aduh kok sorot terus sambat seperti itu membuat keselamatannya tidak bekerja ya.
Jadi kita sudah ditebus, dia sudah melakukan semuanya. 9, 10 sekarang bersabar. Apa itu bersabar? Yakobus 5 ayat 8. Nanti saya kirimkan di YouTube ada ya. Kalau YouTube masuk saya tuliskan di komennya, saya kirimkan di WA yang ada WA semua catatan ini. Hidup adalah bersabar, Yakobus 5 ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Di sini ada kata meneguhkan hati. Di Ibrani 13 ayat 9 itu ada, kita diperkuat dengan kasih karunia. Itu firman. Jadi firman Tuhan itu meskipun kelihatannya diperintah, tapi bukan pakai usaha kita. Kamu harus meneguhkan hati. Loh ini Bu Hendy ada harus. Jadi usaha meneguhkan, terus bergumul. Tidak perlu bergumul. Kita cuma trusting and resting. Karena meneguhkan hati pun pakai firman. Ibrani 13 ayat 9 diperkuat dengan kasih karunia. Semua ada di firman. Sebab itu belajar ya. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bersabar 11 berdamai. 2 Korintus 5 ayat 20. Baca sendiri semua, waktunya habis. 12 itu bersatu ya. Wahyu 19 ayat 8 itu bersatu ya. Suami istri itu lambang di dunia ini. Nanti persatuan kita dengan Kristus ya. Hidup nikah itu dimulai dari di sini ya. 19 ayat 4 ini tadi kita sudah bahas bersujud ya. Nanti akan saya bagikan semua. Kita sudah menerima berkat-berkat yang besar. Mari kita terus lakukan seperti ini. Berhikmat dan lain sebagainya. Tadi kita sudah belajar semua. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat firman Allah yang limpah. Namun berapa banyak yang nyantol. Nanti bisa lihat lagi di YouTube ya. Sebab pikiran kita ini cupet ya, tidak muat semua. Tapi baca lagi, belajar lagi ya. Dan intinya tadi berbernya itu sampai banyak ya, berber. Kemudian tapi SS ya, siap sedia setiap saat, setia sukacita sempurna. Nggak nututi saudaraku ya. Pikiran kita nggak mampu. Apalagi cuma waktunya beberapa menit ya. Sebab itu diulang lagi, baca firman lagi ya. Dari Kejadian sampai Wahyu baca terus ya. Haleluya. Bukan menjalankan, tetapi menjalani. Artinya menjalani itu semua sudah disiapkan ya. Kita tinggal jalan aja ya. Kalau menjalankan buka baru, istilahnya babat alas. Waduh, setengah mati selalu ya. Seperti Adam Hawa tadi, semua sudah disediakan, tinggal dipelihara ya, dijaga, dirawat baik-baik. Suruh numbuhkan satu jagung aja tidak bisa. Ayo usahakan ya, jalankan. Wah, tidak bisa. Jadi cuma jalani ya. Jalani tok saudaraku ya, enak saudaraku. Kalau saudara mau Surabaya ke Jakarta lewat jalan darat, suruh bikin jalan gayo dalan dewi, bisa saudara. Tapi sudah ada jalannya, tinggal jalani itu. Tahu-tahu sampai naik kereta api Surabaya Jakarta ya. Sudah tinggal duduk diam ya di dalam kereta itu. Kereta itu membawa kita sampai Jakarta. Artinya apa? Kita tinggal di dalam Kristus, berjalan di dalam Kristus, diam di dalam Kristus. Sudah, tahu-tahu nanti sampai Jakarta. Haleluya. Tapi gak suruh jalan sendiri, tidak tahu selaku ya. Terlalu sulit. Sebab itu biarlah pada pagi hari ini firman Allah yang sudah saudara baca, saudara dengar ya. Kita minta hikmat Tuhan, kita minta pertolongan Roh Kudus supaya bisa melakukan seluruh kehendak Allah sehingga kita mendapatkan sukacita yang mulia. Haleluya. Ya, tadi ber itu banyak sekali, tapi satu hal, jangan tadi kita nyanyi jangan rewel. Rewel itu apa? Bersungut-sungut. Sama bernya, ya toh. Tapi bersungut-sungut, gak terima. Ngene, waduh, ya. Rewel lah ya. Kalau kita ngadepi anak rewel gudung gepuk, ya toh.
Bagaimana? Saudara rewel berapa kali sama Tuhan? Dipukul sama Tuhan? Mungkin kadang-kadang dipukul ya. Rewelnya kebacut ya, kebuk sama Tuhan. Tapi kalau terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, aku jalani. Aku bukan menjalankan dengan kekuatanku, tidak mampu, tidak bisa, tapi aku jalani Tuhan. Roh Kudus menopang, Roh Kudus membantu, menyupport kita, menolong kita, sehingga apa yang kita jalani ini jadi ringan, tidak berat. Ya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, firman-Mu sampai di sini kami baca, kami dengar. Namun setelah pulang dari tempat ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami boleh kembali belajar lewat YouTube. Tuhan, tolong Tuhan, supaya kami boleh betul-betul haleluya menjalani firman-Mu dengan kekuatan-Mu, sehingga haleluya tidak ada lagi yang berat, tidak ada lagi yang sukar, semuanya jadi ringan sesuai dengan firman Tuhan. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu berbeban berat, haleluya, datanglah kepadaku, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati, supaya jiwamu mendapatkan ketenangan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar terus pada Tuhan, kami mau jalani firman Allah yang sudah Kau siapkan, yang sudah Kau sediakan, pertolongan kekuatan yang Kau sudah berikan, sehingga kami tidak merasa berat, tapi merasa sukacita, senang, sukacita, menjadi ringan semuanya, dan kami berbahagia sampai sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Engkau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu Bapa. Demikian juga kami yang sudah terima berkat firman Allah, kami mau taati sampai pada akhirnya, sehingga kami pun haleluya boleh mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, sukacita yang sempurna daripada Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, dalam rumah tangga, usaha pekerjaan, anak-anak yang sekolah, kuliah. Tuhan tolong, haleluya, berkati semuanya. Juga yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan supaya dapat pekerjaan. Haleluya, yang ada kesulitan, kesukaran keuangan, Tuhan tolong buka jalan. Haleluya, kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada yang sulit bagi Engkau. Asal kami taat firman Allah, Tuhan yang buka jalan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudaraku yang kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala korban persembahan yang kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau membalasnya berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk cucunya daripada Bapak Wakidi yang mengerjakan gereja-Mu ini Tuhan. Haleluya, Engkau tolong, Engkau turut bekerja, Engkau jamah dan sembuhkan. Haleluya, haleluya, sebab penyakitnya belum ditemukan oleh dokter. Kiranya Tuhan tolong bukakan jalan, beri kekuatan kesehatan, beri kesempurnaan, beri mujizat-Mu terjadi, supaya Tuhan keluarga ini semuanya boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Tuhan berkati sehingga besok minggu depan ini semuanya sudah selesai sempurna oleh karena pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan yang melanjutkan kasih setianya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.